Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Yunita Kristianti Subandi dari Program Studi Pendidikan Fisika IKIP Muhammadiyah Maumere semester 2. Saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyajikan data, dan mengolah atau menganalisis data untuk dibuat kesimpulannya. Statistik dibagi menjadi 3, yaitu pertama, data statistik dilakukan secara teknik pengumpulan data, yang kedua disajikan, dan yang ketiga diolah. Pengolahan statistik. Cara pengolahan data yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial. Ruang lingkup atau ilmu pengetahuan yang menggunakan pengolahan statistik yaitu yang pertama statistik pendidikan, yang kedua statistik sosial, yang ketiga statistik kesehatan, 4 statistik ekonomi, 5 statistik pertanian. Data yang sebenarnya atau parameter, yang pertama statistik parameterik, 2 statistik non parameterik. Statistik deskriptif atau sebatas data yang tersedia. Yang berikut jenis-jenis data statistik. Dasar penggolongan data. Yang pertama, sudut pandang statistik. Jenis data, data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data statistik. Ada 6 dasar pengolahan data. Yang pertama, sudut pandang statistik. Yang kedua, sifat atau angka. Yang ketiga, cara pengukuran angka atau jenis data. Yang keempat, bentuk angka. Yang kelima, sumber. Dan yang keenam, waktu pengambilan data. Jenis data yang dipakai, yang pertama data kualitatif, data kuantitatif, data kontinu, data diskrit, data ratio, data interval, data ordinal, data nominal, data tunggal, data kelompok, data primer, data sekunder, dan lain-lain. Bagaimanakah menentukan sebuah data merupakan statistik? Nah, ciri khas statistik sendiri yaitu selalu bekerja dengan bilangan atau data kuantitatif. Yang kedua, bersifat objektif berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, bersifat universal atau ruang lingkup berlaku di semua bidang kajian. Sifat-sifat data statistik, yang pertama memiliki nilai relatif, yang kedua memiliki nilai nyata, yang ketiga memiliki batas bawah relatif, batas atas relatif, batas bawah nyata, dan batas atas nyata. Yang keempat, yang terbentuk data kelompok mempunyai nilai tengah atau titik tengah atau midpoint. Yang kelima, sebagai data angka dengan menggunakan simbol desimal atau sistem desimal. Yang keenam, sebagai data angka dalam penggunaan perhitungan menggunakan sistem pembulatan angka. Bagaimanakah peranan statistik dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menafsirkan bahan keterangan. Yang kedua, menyimpulkan data. Dan yang ketiga, sebagai bahan data. Keempat, alat standarisasi. Kelima, alat pengawas. 6, dasar penetapan kebijakan. 7, menggambarkan tentang suatu gejala atau peristiwa. Apakah semua data dapat dianalisis dan ditafsirkan? Nah, yang pertama dilihat dari objektif atau apa adanya. Yang kedua, relevan atau sesuai dengan permasalahan. Yang ketiga, up to date atau sesuai dengan zaman. Dan yang keempat, sumber yang didapat atau sumber yang tepat atau representatif. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih.